Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kepada seluruh peserta webinar medis hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Amalia, selaku moderator webinar medis pada siang hari ini. Perkenalkan saya untuk menyapa para seluruh peserta webinar medis. Salam dari kami Rumah Sakit PHC Surabaya yang berada di Jalan Tanjung Perak, Surabaya. Baik, sebelum kita memulai webinar medis kita siang hari ini, maka untuk kelancaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita langsung saja akan mendengarkan opening speech dari Direktur Rumah Sakit PHC Surabaya, Dr. Puji Januartono, MKes. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, kita akan iklan terlebih dahulu, dikarenakan Dr. Puji masih berada di Jakarta dan masih ada kendala teknis, sambil kita menunggu. Baik, teman-teman sejawat sekalian, mungkin ada terkendala teknis, maka kita akan langsung melanjutkan topiknya, yaitu hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu update on insulin management in diabetes patient. Di mana teman sejawat sekalian, baik yang bekerja di rumah sakit ataupun vaskes yang pertama, pasti pernah menerima pasien-pasien yang dengan kasus hiperglikemia ataupun hipoglikemia, DM tipe 1 dan DM tipe 2. Apakah penanganan kita sudah tepat untuk pasien-pasien kita? Nah, maka dari itu, hari ini kami membawakan dua narasumber terbaik kami yang ahli di bidangnya mengenai update on insulin management in diabetes patient. Tanpa berlama-lama lagi, maka saya akan langsung masuk ke topik yang pertama, yang akan dibawakan oleh Dr. Subagio Adi, spesialis penyakit dalam, konsultan metabolik dan endokrinologi, Finazem FACP. Waktu dan tempat saya persilakan, dokter. Untuk CV-nya yang secara singkat, yaitu beliau merupakan lulusan dari Universitas Airlangga, Surabaya, S1 dan spesialis penyakit dalam dan
subspesialis endokrinologis. Dan beliau menempuh pendidikan terakhir yaitu Fellow of American Clinical Physician tahun 2017. Dan beliau bergabung di Rumah Sakit PHC Surabaya sejak tahun 2010 hingga saat ini. Dan organisasi dan profesional activities yang telah dilakukan oleh beliau sebagai berikut, yaitu ada Chairman of Indonesian Diabetes Association Surabaya Center. Maka dari itu saya perkenankan untuk kepada Dr. Subagio Adi. Monggo, silakan Dokter. Baik, terima kasih Dr. Amalia sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejawat sekalian. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan pada Direktur dan Direksi PHC yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk ikut sharing dalam webinar siang ini. Dan juga tentunya terima kasih pada PT Sanofi yang juga memberikan support dalam acara webinar ini. Izin untuk share screen. Suara saya terdengar nggak ya, Dr. Amalia? Terdengar, Dokter. Oke, baik. Saya izin untuk share screen. Sudah terlihat, Dr. Amalia? Sudah terlihat dengan jelas, Dokter. Baik. Saudara sekalian, saya akan membawakan topik yang sehari-hari ini mungkin kita jumpai untuk teman-teman internis terutama yang merawat pasien, yaitu inpatient hyperglycemia and critically ill patients. Saudara sekalian, mengapa penting kita bahas tentang hyperglycemia in hospital ini? Ya, tidak selalu nanti merupakan pasien diabetes, tetapi hyperglycemia itu sendiri justru lebih penting. Ya, jadi oleh karena dari laporan UNPIE itu ini 20 tahun yang lalu laporan itu menunjukkan bahwa hiperglikemi ini merupakan independent marker untuk in-hospital mortality. Ya, dan prevalensi hiperglikemi di hospital itu bahkan sampai 40%. Ya, jadi antara 12,4 sampai 40%, dan 12% diantaranya tidak diketahui sebelumnya. Dan ternyata penyataan yang disampaikan oleh UNPIE ini juga merupakan satu hal yang kita penting untuk kita highlight, bahwa untuk newly diagnosed hyperglycemia, ya, jadi sebelumnya tidak diketahui kalau diabetes atau tidak ada riwayat diabetes, tapi dengan gula darah yang tinggi, ternyata membawa konsekuensi mortalitas yang lebih tinggi dan juga outcome-nya lebih jelek dibandingkan mereka yang memang sudah ada riwayat diabetes, ya, atau mereka yang gula darahnya normal. Ya. Kita lihat ini data di sini, nampak bahwa pada kondisi normoglisemi hampir tidak banyak peningkatannya kalau itu pasien-pasien yang diabetes. Dalam hal apa? Dalam hal mortalitas. Ya. Mereka yang sudah diketahui diabetes sebelumnya, mungkin oleh karena sudah terawat dengan baik. Tetapi mereka yang new hyperglycemia baru diketahui, maka nampak bahwa mortalitas total maupun mortalitas di ICU, apalagi mortalitas yang di non-ICU, itu jauh lebih tinggi. Ya. Jadi oleh karena itu justru kita harus menaruh perhatian lebih besar pada mereka yang hyperglycemia, walaupun atau bahkan tidak ada riwayat diabetes. Ini juga nanti kalau kita lihat hyperglycemia, jadi bukan diabetes ya, hyperglycemia, ini pada mereka yang dengan congestive heart failure, begitu ada hyperglycemia, makin tinggi gulanya, makin lama length of stay-nya, ya, pada pasien-pasien dengan congestive heart failure. Ya, jadi length of stay akan membawa konsekuensi tentunya dengan total cost, ya, pada pasien-pasien dengan yang dirawat dengan congestive heart failure. Juga demikian dengan pasien-pasien yang perioperatif yang non kardiak, ya. Nampak di sini prevalensi daripada mortalitas dan morbiditas itu meningkat kalau ada hyperglycemia. Kita lihat kematiannya meningkat, pneumonia perioperatif meningkat, wound infection perioperatif meningkat, sepsis atau bakteriemia perioperatif meningkat, UTI meningkat, acute myocardial infarction juga meningkat, dan juga acute renal failure. Ya, jadi
nampak bahwa hyperglycemia itu memang mempengaruhi outcome. Nah, ini adalah secara patomekanisme yang singkat bahwa pada kondisi critical ill atau bahkan pada perioperatif ada hiperglikemi itu antara lain disebabkan oleh apa? Oleh karena metabolic stress. Ya, metabolic stress respon itu tentunya akan meningkatkan hormon-hormon kontra, ya, stres hormon atau peptida, di mana glukosa akan meningkat, insulin akan turun, glukagon akan meningkat. Ya. Dan dampaknya dengan glukosa meningkat maka akan terjadi disfungsi daripada sistem imun, kemudian juga terjadi oxidative stress atau peningkatan reaktif oksigen species, kemudian juga akan mengganggu daripada transcription factor, kemudian mediator-mediator sekunder akan juga meningkat, juga terjadi gangguan daripada agregasi daripada platelet dan penurunan daripada tisu plasminogen activity sehingga cenderung terjadi koagulasi nantinya. Dan ini semua akan menyebabkan cellular injury atau apoptosis, inflamasi yang terpicu, kemudian kerusakan jaringan, dan juga ini akan berdampak pada penyembuhan luka yang jelek, asidosis terutama keton, ya, ketoasidosis, kemudian juga terjadi infarction, ischemia, bisa di jantung, bisa di otot yang lain, dan bisa juga di otak, ya. Dan ini akan menyebabkan length of stay akan menjadi memanjang, kemudian juga ada terjadi disability, ya, kemudian terjadi comorbidity, ya, dan kematian. Dan juga Om Pierre menyatakan oleh karena itu kalau ada hyperglycemia di hospital, kita harus perhatian bahwa pada saat semua pasien, ya, bahkan semua pasien yang opname harus diakses apakah ada riwayat diabetes, ya, dan kemudian juga harus dilakukan pemeriksaan gula darah walaupun tidak ada riwayat diabetes. Ya, kalau tidak ada riwayat diabetes dengan gula darah kurang dari 140, siapkan untuk mulai memonitor gula darahnya tergantung daripada status klinisnya. Tapi tidak ada riwayat diabetes, ya, gula darahnya di atas 140, mulai pemeriksaan point of care dengan alat point of care, ya, atau monitoring, ya, pakai alat glukometer dan sebagainya. Paling tidak sekali sehari atau 2 hari sekali, dan cek HbA1c. Apabila HbA1c-nya di atas 6,5, maka dia sudah masuk ke dalam diabetes, maka harus ada blood glucose monitoring yang lebih ketat, ya. Nah, kalau pada kondisi-kondisi di mana pasien kemudian menjadi critically ill atau tidak, ya, tapi dia kemudian harus opname, maka ada target, glycemic target, baik itu pada pasien diabetes maupun bukan. Ya. Ada target dari ADA dan ada dari European Society of Cardiology. Ya. Pada target dari ADA, maka untuk critical ill ini sama. Ya. Sekarang kita memakai ini semua pada critical ill maupun perioperatif, yaitu gula darah antara 140 dan sampai dengan 180. Pada pasien-pasien tertentu di mana monitoringnya yang ketat, ya, kemudian untuk pasien-pasien dengan operasi jantung dan sebagainya, itu mungkin targetnya akan lebih rendah. Tetapi kita jarang menggunakan 110, 140 karena untuk keamanan. Ya, kecuali kita bisa memprotek, benar-benar bisa memprotek hypoglycemia dengan pengamatan yang sangat ketat, maka kita pakai target 110, 140. Oleh karena itu tidak sebetulnya walaupun acceptable kita tidak menggunakan ini. Untuk yang non-critical ill dirawat di ruangan biasa, maka targetnya adalah pre-meal di bawah 140 atau lebih spesifiknya adalah antara 80 sampai 140. Sedangkan untuk yang gula darah random di bawah 180. Untuk ESC dia lebih ketat, pre-mealnya 110, 140 dengan random 140, 180. Ya, jadi kalau kita lihat di sini secara ringkas, secara internasional kita recommended adalah 140, 180 untuk critical ill. Ya, kemudian
Kalau di atas 180 kita sudah harus mulai intervensi, ya acceptable masih 110, 140, tetapi kalau sudah di bawah 110 not recommended, ya ini bukan target yang rasional dan aman. Nah, bagaimana dengan hyperglycemia manajemen di ICU? Ya, yang pertama tentu kita harus identifikasi faktor-faktor yang bisa meningkatkan kadar gula darah. Ya, tentunya riwayat diabetes harus kita assess. Kemudian adanya enteral dan parenteral nutrition yang tinggi glukosa itu juga akan merupakan risiko untuk peningkatan kadar gula darah, dan beberapa obat yang tidak bisa dihindari kadang-kadang kortikosteroid, ya. Pada saat COVID kita sering menggunakan kortikosteroid. Kemudian ada antipsikotik, ya, seperti risperidon, olanzapine, haloperidol, ya. Terus kemudian kejang, ya, seperti apa namanya, seperti dilantin, ya. Kemudian statin, tiazid diuretik, nikotin, beta blocker, HIV protease inhibitor, ya. Kemudian beta agonis sintetik kayak albuterol, ya. Kemudian epinefrin, norepinefrin, octreotide, somatostatin, ini semua merupakan substance peptide atau hormon kontra yang bisa meningkatkan resistensi insulin dan meningkatkan kadar gula darah. Kondisi sepsis itu harus kita pertimbangkan oleh karena ini juga akan meningkatkan kadar gula darah lewat inflamasinya. Kemudian ada trauma atau operasi, ya, stres operasi itu juga akan bisa menyebabkan peningkatan daripada gula darah. Dan kita harus mengakses HbA1c untuk menentukan ini diabetes atau bukan, ya. Atau kecuali kalau memang ada data A1C sebelumnya. Nah, kemudian kita harus menentukan, ya, kondisi atau target. Kita sebut hyperglycemia kalau gula darah di atas 140, hypoglycemia kalau di bawah 70, ya. Kemudian kalau gula darahnya tetap di atas 180, maka kita harus mulai terapi. Terapinya dengan apa? Dengan insulin. Insulinnya bagaimana? Tergantung kondisi pasien. Kalau ada gangguan hemodinamik maka IV insulin, ya, IV insulin. Nanti akan kita bahas. Kemudian target kalau di ICU termasuk critical ill, maka kita memakai target 140, 180, ya. Kita lihat bahwa oral anti hyperglycemic drug dan subcutaneous insulin ini sudah tidak direkomendasikan lagi pada kondisi critical ill yang ada gangguan hemodinamik, ya. Jadi kalau ada gangguan hemodinamik, stop subcutaneous insulin. Kita pakai intravenous insulin infusion. Kenapa pertimbangannya? Ya percuma kita berikan subkutan oleh karena ada gangguan hemodinamik di mana perfusi itu sangat menentukan absorpsi daripada insulin subkutan, ya. Nah, insulin subkutan itu baru kita pakai nanti kalau sudah mulai ada transisi dari intravenous ke subkutan, ya, di mana biasanya pasien sudah mulai terregulasi dengan baik dan mulai ada mendapatkan enteral nutrition, ya. Nah, protokol mana yang kita pakai? Tidak ada keharusan memakai protokol tertentu, tetapi pakai protokol yang benar-benar kita kuasai. Dan saya nanti akan menyampaikan suatu protokol dari Perkeni dan Texas. Kenapa saya pakai Texas ini? Karena gampang. Kita bisa foto Texas table ini dan kita bisa berikan pada perawat sehingga nanti instruksi itu lebih mudah dan perawat bisa melaksanakan kalau kita pakai Texas ini dengan kita berikan pegangan, ya. Nah, IV insulin protokol pada ICU setting ini tidak dimaksudkan untuk type 1, ya. Type 1 nanti akan ada sendiri. Juga KAD dan hyperglycemic hyperosmolar stage. Oleh karena pada KAD dan hyperosmolar stage ini infusnya ada karakteristik sendiri, ya. Ada perlakuan dalam hal infus dan kemudian juga dalam hal pengaturan daripada insulin IV itu juga ada sendiri. Oleh karena itu yang di sini yang nggak kita
bicarakan critically ill yang bukan KAD dan AHS. Target ini kalau apa namanya Texas Diabetes Council 80-140, tetapi kita di sini lebih aman memakai 140-180. Kemudian insulin yang dipakai apa? Human insulin, ya kita bisa pakai. Kemudian analog insulin seperti glulisin dan aspar, ya. Kali ini kita akan bahas tentang glulisin tentunya, ya, glulisin. Jadi insulin yang short acting, jangan menggunakan insulin yang long acting, apalagi yang tidak dalam bentuk solution premix misalnya yang harus dikocok, juga insulin long acting yang keruh yang harus dikocok dulu, itu nggak bisa dipakai untuk IV insulin. Jadi harus yang short acting, baik itu human maupun analog. Ya, ini jadi tidak untuk type 1. Kemudian start IV insulin ketika glukosa ini di atas 180, ya. Jadi kalau sudah critical ill, gula darah di atas 180, maka kita harus sudah mulai dengan IV insulin, ya. Dan mungkin nanti kalau sudah gula darah on target, kita tidak boleh meneruskan apabila tidak ada riwayat diabetes dengan insulinnya kurang dari 1 unit per jam, ya. Kita menghentikan dan mungkin kita akan ganti dengan basal insulin sebutan atau basal bolus, ya. Atau pasien sudah mendapatkan basal bridging dose untuk prandial, artinya peralihan, ya. Jadi harus kita stop IV insulin. Nah, berapa kita memberikan dosis inisialnya untuk IV insulin pump, maka kita pakai rumus dari Texas ini, glukosnya berapa dibagi dengan 100 dan kita bulatkan untuk ke yang paling dekat dengan angka setengah. Misalnya ini 3,26 dibagi 100 3,26, maka kita bulatkan menjadi 3,5. Ya, jadi angkanya menjadi 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 demikian, ya. Jadi kita bulatkan ke arah setengah. Sehingga kita memberikan infusion rate-nya 3,5 unit per jam dan harus dilakukan adjustment daripada dosis yang idealnya adalah setiap jam atau tergantung daripada algoritmenya, ya, tergantung dari algoritmenya. Nah, ini algoritma daripada Texas Protocol. Enaknya pakai Texas Protocol ini kita bisa print atau kita bisa foto, kita bisa WA-kan ke perawat, ya. Di sini kalau kita lihat ada tabel gula darah, range dari gula darah. Kemudian ada tabel unit per jamnya, dosis, ya. Dosisnya. Ada algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3 dan 4. Kalau kita lihat 1 ke 2 itu dosisnya makin meningkat, 3 ke 4 makin meningkat. Nah, ini pertama tentunya kita pakai algoritma yang pertama, ya. Kalau misalnya di bawah 100 kita harus stop. Kalau 100 119 0,2, 120 149 0,5, ya. Dan ini nanti akan kita sesuaikan setiap 6 jam. Kalau ternyata dalam 6 jam tidak bisa mencapai targetnya, maka kita pindah ke algoritma kedua. Yang tadinya kalau misalnya 150, 179 dengan 1 unit, ternyata nggak bisa mencapai target, kita pindah ke 1,5. Kemudian kita evaluasi lagi dan selama 6 jam, kalau ini masih juga belum bisa, maka kita pakai algoritma 3 dan seterusnya. Tetapi walaupun belum mencapai target, tetap kalau kita penurunannya itu terlalu cepat, di mana dalam 1 jam dia turun lebih dari 60 mg per desiliter, walaupun out of range, masih di luar target, maka kita harus kembali ke algoritma sebelumnya. Misalnya algoritma 2, ternyata gula darahnya turun cepat sekali, dalam 1 jam turun menjadi 80 mg turunnya, maka kita harus pindah ke algoritma 1 dan seterusnya, ya. Nah, ini yang kita pakai di Perken nih tahun 2021 sebetulnya, ya.
2019 dan 2021 nampaknya masih belum ada perubahan. Jadi kalau pasien rawat inap kita bagi menjadi kritis maupun tidak kritis. Kalau kritis, gawat daruratan dalam diabetes misalnya KAD dan hiperosmoler non-ketotik ini kita sebut sebagai hyperglycemic crisis ya. Ada protokolnya sendiri. Kemudian kegawat daruratan non diabetes ini sepsis, infark miokard, stroke ya, kemudian hemodinamik yang tidak stabil, maka kita infus IV continue atau mungkin kombinasi dengan sukutan nanti. Yang tidak kritis itu kita lihat nanti kalau gula darahnya sukar tidak terkendali dan pemakaian steroid atau operasi dengan gula darah yang buruk, maka kemungkinan kita akan membutuhkan insulin continue IV ya. Tapi kalau misalnya jumlah asupan nutrisinya teratur, biasanya kita pakai sukutan dosis terbagi, yaitu basal bolus ya. Kemudian kalau tidak teratur, maka nanti kita akan ada dosis koreksional ya. Jadi ada basal, ada dosis bolus, ada dosis koreksional. Nanti ini akan lebih kompleks yang tidak teratur. Tentunya kita tidak akan membahas pada siang ini. Nah, ini kalau pada IV continue. Maka di Perkeni agak beda, targetnya adalah ini. Ya, targetnya adalah 140-180. Di mana dosis awalnya kita berikan bukan seperti Texas yang dibagi 100, tapi kita mulai lebih hati-hati, yaitu antara 0,5 sampai 1 unit per jam. Kemudian kita lihat tiap jam. Kalau nanti ternyata masih di atas 180, maka kita lihat penurunan gula darahnya walaupun masih di atas 180, tetapi penurunan gula darahnya lebih dari 60 mg per jam. Ya, maka kita mesti turunkan dosisnya justru ya. 25% dari dosis terakhir. Kalau penurunan gula darahnya kurang dari 60, maka kita naikkan dosisnya. Naiknya juga 25% dari dosis terakhir. Kita tidak punya tabel, tetapi kira-kira 25%. Dan kalau misalnya sudah on target, itu juga kita harus melihat kalau penurunannya terlalu besar, kita juga harus menurunkan dosisnya 25%, tetapi kalau kurang dari 60 penurunannya, maka kita lanjutkan dosisnya. Bagaimana kalau kemudian kurang dari 100, maka stop insulin continue-nya. Dan kalau dia di bawah 70, maka kita harus berikan gula darah. Ya, kita berikan dextrose. Dextrose yang ada di kita adalah D40. Di negara-negara lain ada yang D20, ada yang D30. Ya. Kalau antara 100 sampai 140 turunkan dosisnya. Antara 25% sampai 50% dari dosis terakhir. Ya, ini lebih simple, tetapi tentunya kita tidak bisa memberikan pada perawat. Ya, nampaknya yang Texas itu lebih bisa kita delegasikan ke perawat. Jadi kalau kita lihat continuous insulin infusions, ya sesuai dengan indikasi tentunya. Kemudian juga secara teknis ada ya alatnya. Jadi ada sharing pump-nya ada. Terus susternya juga berpengalaman ya sudah pernah melakukan. Kemudian juga ada sarana untuk secara rutin kita ngecek gula darah tiap jam misalnya ya. Nah, syarat yang lain ada kalium harus di atas 3. Kalau EDA 3,3. Jadi kalau kaliumnya di bawah 3 kita harus tunda dulu, kita harus koreksi dulu kaliumnya ini. Kemudian yang dipakai adalah short acting dengan konsentrasi daripada insulin di dalam syring itu 1 unit per 1 cc. Dan monitoringnya kalau memang memungkinkan adalah continuous ya. Tapi kalau tidak awal-awal 1 tiap jam, kemudian dilanjutkan dan tiap 3 sampai 4 jam. Ya. Kemudian blood glucose monitoring ini sesuai dengan dosis insulin yang kita berikan dan juga kondisi pasien dan juga kendali gula darah. Jadi kita mempersiapkannya biasanya ini siringnya 50 unit daripada regular insulin ini human insulin ya atau rapid acting analog ya
yang dilarutkan dalam 50 cc salin, ya, NaCl 0,9%, ya. Jadi sehingga nanti kalau kita deliver nanti akan menjadi 1 unit per 1 cc, ya. Nah, ini harus sebelum kita masukkan ke pasien, kita harus buang dulu, kita flush dulu sekitar 1 cc. Tujuannya adalah supaya tidak ada insulin yang menempel di selang atau tube, ya. Nah, bagaimana dengan monitoringnya? Ya, monitoringnya tiap jam dalam 12 jam pertama, ya. Kemudian kalau dosisnya terutama yang tinggi di atas 4 unit, maka kita tetap harus memonitor tiap jam. Kemudian kalau gula darahnya sudah mulai terkontrol 140 150, kita bisa lebih longgar, yaitu antara 2 sampai 4 jam. Ya. Kemudian ini yang dimonitor adalah kapiler, ya, pakai apa namanya, POC itu, ya, point of care, ya, atau glukometer, ya. Kecuali pada pasien-pasien dengan shock, hipotensi, hipotermi, ini mungkin melalui darah vena, ya, atau darah arteri, kayak seperti blood gas gitu, ya. Nah, kalau terjadi hypoglycemia, stop insulin dan kita harus memberikan dextrose 40 yang ada di tempat kita, dextrose 40. Kalau kita lihat dibaca di jurnal guideline, ada yang pakai 20, ada yang pakai 30, ada yang pakai 50, ya, persen. Ya, jadi ini formulanya. Kalau kurang dari 30 kita berikan 3 vial, antara 30 60 kita berikan 2 vial, 60 sampai 70 kita berikan 1 vial. Dan kita evaluasi 15 menit dan harus gula darahnya harus naik di atas 100, ya. Setelah di atas 100 kemungkinan kita akan nanti mulai lagi pumpnya, tapi dengan dosis yang mulai dari awal lagi lebih rendah. Nah, sering pasien kemudian hemodinamik membaik dan sudah mulai bisa makan, ya, maka kita harus sesegera mungkin merubah IV insulin itu menjadi subcutaneous insulin, ya. Jadi kalau kita sudah mau merubah menjadi subcutaneous insulin, kita harus tahu dosis 24 jam atau total daily dose. Total daily dose itu bisa kita lihat dari dosis selama 6 jam kita kalikan 4 atau 4 jam kita kalikan 6, ya. Dan kemudian apakah total daily dose itu kita berikan semua? Enggak, ya. Jadi tergantung juga nanti dosisnya. Kalau dosisnya total daily dose-nya rendah mungkin kita berikan semua, tetapi kalau tinggi kita hanya memberikan apa namanya 80 sampai 70% ya yang kita berikan, ya, kita turunkan sebesar 20 sampai 30%. Dan dari total daily dose ini kita berikan separuhnya sebagai basal insulin dan separuhnya sebagai bolus insulin, ya. Berarti yang bolus insulin itu menjadi 3 kali nanti kalau makannya memang 3 kali, ya. Dan long acting insulin analog itu kita harus berikan lebih dulu sebelum pumpnya itu di stop, ya. Jadi 2 jam sebelum pump di stop, yang long acting atau basal insulinnya kita mulai berikan. Dan baru kemudian setelah itu baru yang meal insulin, ya. Ya, ini contohnya 18 unit sebutan 2 jam sebelum first meal dan baru setelah itu di stop insulinnya. Dan setelah itu glukos apa namanya sebutannya dilanjutkan, ya, sesuai dengan perhitungan 50% 50% tadi. Insulin biasanya akan turun kebutuhannya begitu pasien itu membaik kondisinya. Oleh karena itu kenapa pertimbangan kita menurunkan 20-30%, ya. Jadi oleh karena itu hati-hati jangan sampai terjadi hypoglycemia oleh karena kita terlalu tinggi memberikan dosis insulin. Oleh karena itu kita harus evaluasi tiap hari. Ini adalah bagaimana glulisin itu pemakaiannya pada ICU dengan diberikan
continuous insulin pump ya. Ini kata kita yang lihat yang hijau ini adalah yang glulisin ya. Dibandingkan dengan standard of care ya, nampak sama ya dalam hal malah kelihatan stabil ya. Stabil ya di atas 100 ya. Tapi di bawah 150. Jadi sangat kelihatan di sini bahwa efektif ya. Dan ini juga di ICCU, di Intensive Coronary Care Unit, nampak bahwa dengan insulin glulisin itu memberikan gambaran glukosa yang lebih baik. Sayang ini dalam milimol, ya, bukan dalam miligram. Harus dikalikan 18 kalau kita melihat dalam miligram per desiliter. Tapi kalau kita lihat dari standar terapi, di mana ini sesuka-sukanya dokter sesuai dengan standar mereka, ya. Tapi ini kalau ini adalah IP dengan glulisin, nampak bahwa profil daripada glulisin dia turun dengan cepat kemudian stabil. Ya. Ini sebagai ringkasan, ya. Jadi hyperglycemia ini merupakan suatu masalah yang sering kita hadapi pada critical ill patients. Hiperglikemi bisa karena diabetes, tapi bisa juga tidak ada riwayat diabetes ya. Jadi bisa juga oleh karena acute metabolic stress ya. Dan hyperglycemia itu berkaitan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Baik pada pasien diabetes, terutama pada pasien-pasien yang justru tidak ada riwayat diabetes sebelumnya. Ya. Dan kendali hiperglikemi itu pada critical ill kita targetnya adalah memakai 140-180 ya. Ini sudah terbukti bisa menurunkan mortalitas dan morbiditas. Dan pilihannya pada critical ill adalah dengan continuous intravenous insulin ya. Dengan tentunya kita akan bisa menurunkan dengan cepat, tetapi tentunya dengan monitor yang lebih ketat. Dan insulin yang dipakai pada IV continuous intravenous itu antara lain adalah insulin human dan insulin analog yang short acting. Saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan bahan untuk diskusi. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Amalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Subagioadi penjelasannya pada hari ini. Dan ternyata pada hari ini tanggal 14 November 2022 kita memperingati Hari Diabetes Dunia ya Dokter ya. Dan tepat sekali teman-teman kita mendapatkan ilmu yang cukup update. Dok, saya sendiri penasaran Dok karena bekerja di IGD ya Dok. Sering mendapatkan pasien-pasien dengan kasus gula darah yang cukup tinggi sampai 500 bahkan sampai 600. Nah, apakah yang RCI itu, regulasi cepat insulin yang kami lakukan itu sudah tepat nggak dok? Untuk apakah memiliki dosis target dosis yang harus sebelum kita pindah ke PAM ataukah langsung ke PAM langsung dokter? Iya baik. Jadi sebetulnya RCI itu sebetulnya sama dengan PAM ya. Sebetulnya sama dengan PAM hanya karena memang kondisi belum memungkinkan untuk memasang PAM ya karena di UGD maka kita lakukan RCI ya. Jadi sebetulnya sama itu sudah memenuhi standar dengan target berapa? Targetnya ya kita sesuaikan pada critical ill ya dengan 140 180 ya. Jadi sebetulnya sudah memenuhi standar memang untuk critical ill. Sama dengan IV insulin sebetulnya. Demikian Dr. Amalia. Terima kasih dokter. Mungkin yang juga beberapa teman kita akan mungkin bertanya, cuman masih malu-malu dokter, belum ada yang memunculkan. Jika teman-teman sejawat ingin bertanya, monggo silakan. Jika ingin mau bertanya langsung, dapat raise hand, ataupun melalui kolom chat. Dok, pada pasien dengan CKD stage 3, apakah kita juga akan tetap memberikan loading cairan ketika meregulasi insulin dokter? Karena ini terkait fungsi ginjalnya. Mohon advice-nya dokter pada saat ini. Ya baik, ya ini pertanyaan yang sangat praktis dan bagus ya. Jadi pada kondisi di mana pasien dengan CKD ya stage 3 belum tentu ada gangguan water clearance ya. Kadang urinnya masih bagus, kadang urinnya masih bagus. Maka kita harus assess dulu apakah dia dalam kondisi dehidrasi atau tidak.
pada hyperglycemia yang berat pasti dia akan dehidrasi. Pasti dehidrasi pada kondisi yang hiperglikemia yang tinggi. Ya, oleh karena itu tetap kita harus memberikan rehidrasi. Tetapi pada kondisi di mana yang sudah lanjut, ya, di mana produksi urinnya sudah mulai berkurang, ada oliguri, maka menjadi masalah itu untuk rehidrasinya. Ya, kita tidak bisa mengakses. Tapi untuk di UGD tentunya kita ya kita berikan cairan kita seperti total daily requirement, ya, kira-kira kebutuhan dia dalam sehari, sambil nanti kalau dia critical ill di ICU nanti akan lebih bisa diakses apakah dia masih dehidrasi atau tidak, ya, dan cairannya nanti akan sesuai dengan kondisi ginjalnya, ya, water clearance-nya, ya, apakah dia memang sebelumnya ada oliguri atau tidak, ya. Kalau sebelumnya lancar, ya kita tidak perlu takut untuk memberikan cairan karena memang kondisi hiperglikemia itu pasti akan ada dehidrasi. Ya, demikian tentunya akan sambil dievaluasi nanti. Setelah kita rehidrasi, urinnya keluar, nah berarti ya memang tepat kita pertolongan kita. Demikian Dr. Amalia. Baik, terima kasih banyak Dr. Subagio Adi. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya secara langsung, ataukah melalui kolom chat bisa dapat ditanyakan. Sangat penting sekali untuk update insulin ini, teman-teman, karena kita tidak boleh memberikan langsung asal-asalan, terutama pada saat RCI, melihat kondisi pasien dengan komorbidnya, bisa saja dari jantungnya, CHF-nya, ataupun CKD. Ada yang ingin bertanya, dokter? Oh ya, Nah, ini kita ada yang persilakan tanya, Dokter Rezaldi untuk open ya, mic. silakan. Assalamualaikum Dr. Subagio Adi, Dr. Waalaikumsalam. Amelia. Terima kasih dok atas sharing ilmunya dokter. Perkenalkan saya Rezaldi, saya dulu bekerja di IGD PHC dok. Mau tanya dok, waktu di sana seringkali tuh kita nerima pasien dengan kondisi hiperglisemi onset akut, baik itu dengan riwayat diabetes ataupun tidak ada riwayat diabetes sebelumnya, tapi dengan catatan si pasien ini belum pernah menggunakan insulin sama sekali. Nah, kemudian ketika kita RCI dengan dosis yang rendah, mungkin pada saat itu 2-4 unit, 1 kali IV, gula darahnya awalnya sekitar 500, tapi kemudian anjlok langsung jadi di bawah 80 dok, bahkan ada yang sampai 40. Itu baru 1 kali RCI aja dok, dengan catatan memang pasien ini sebelumnya tidak pernah menggunakan insulin. Itu mekanismenya bagaimana gitu dok? Maksudnya kenapa bisa terjadi yang seperti itu dokter? Mohon advice. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan bagus. Tentunya ini bukan oleh karena insulinnya, ya. Oleh karena kalau kita berikan 4 unit IV insulin itu dia tidak akan menurunkan sampai lebih dari 100 itu dia akan menurunkan sampai, ya. Jadi biasanya dia akan menurunkan sekitar 50. Jadi kalau misalnya dari 500 menjadi 50 pasti ada yang salah, ya. Yang salah apa? Mungkin 500-nya barangkali yang salah. Ya. Jadi error ada di alat di mana dia 500 itu jangan-jangan sebetulnya bukan 500, ya. Sehingga pada saat kita berikan insulin sebetulnya insulinnya normal, gulanya normal, kita berikan insulin maka akan dia menjadi hipo, ya. Tapi kalau dia benar-benar 500 dan itu akurat alatnya, maka tidak akan terjadi seperti itu, ya, karena tidak ada mekanisme yang bisa menjelaskan. Karena IV insulin itu dia hanya bekerja sekian menit, ya, mungkin hanya 2 menit, ya, dan penurunan juga tidak akan sedrastis seperti itu. Ya. Biasanya tidak lebih dari 100 penurunannya. Bahkan tidak lebih dari 60. Oleh karena 60 kita selalu pakai sebagai patokan. 60. Kalau lebih dari 60 dalam 1 jam, maka kita butuhkan dosis insulin. Ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Dr. Rezaldi. Semoga penjelasan dari Dr. Subagio Adi cukup jelas.
Dan terima kasih udah mengingatkan kita semua sebagai teman sejawat untuk berhati-hati untuk memastikan kembali gula darah pasien dengan baik. Ya, kalau terjadi seperti itu ya kita mesti tolong dengan kalau masih sadar ya barangkali bisa dengan minum manis, tetapi kalau tidak ya kita berikan dextrose 40%. Ya, baik dokter. Baik, mungkin pertanyaan yang kedua dari Dokter Nandang ya ini ya. ya, boleh diperjelas? Ya, baik. Dari Nandang, mohon maaf dok, saya penderita diabetes sejak 2006, gula darah saya di atas 250. Sebaiknya gimana? Karena sudah berobat ke penyakit dalam, namun belum ada perubahan, pengobatan baru dikasih obat tablet saja. Terima kasih. Baik dokter. Iya baik. Yang menjadi masalah ya kalau kita lihat dalam pengobatan diabetes itu memang pengobatan itu tidak bisa optimal. Pertama, monitoring kita ya biasanya kalau kita lihat di poli-poli terutama yang asuransi atau BPJS, kita itu baru melihat pasien setelah kita obati itu 1 bulan, ya 1 bulan. Bagaimana kita menyesuaikan dosis dan sebagainya itu kalau hanya ketemunya 1 bulan sekali, ya. Sehingga memang kenyataan di Indonesia itu hanya 30%, di bawah 30% yang bisa mencapai target. 70% itu HbA1c-nya masih di atas 8,5 sampai 9. Ya kenapa? Karena memang tidak optimal pengobatannya, tidak optimal dalam hal apa? Dalam hal monitoring sebetulnya. Ya, jadi obatnya itu ada. Obat di BPJS ada, di insurans ada, ya. Apalagi kalau pasien itu nggak ada masalah dengan dana untuk obat itu tidak ada masalah. Jadi biasanya dokter hanya punya kesempatan untuk menyesuaikan dosis itu sebulan sekali, apalagi kalau pasiennya menganggap kalau sudah dapat 1 macam obat ya itu seumur hidup akan 1 macam obat aja, itu malah susah ya. Oleh karena itu memang kuncinya Bu Nandang atau Pak Nandang. Jadi kuncinya kontrol teratur ya. Jadi kalau memang tidak terkontrol HbA1c masih tinggi, gula darahnya masih tinggi, maka nanti dokter akan menyesuaikan dosisnya, atau kalau 1 obat tidak bisa tercapai maka dikombinasi dengan 2 macam obat. 2 macam obat tidak bisa tercapai, 3 macam obat dikombinasi, dan kalau 3 macam obat tidak terkombinasi maka itu waktunya kita insulin, walaupun itu diabetes tipe 2 ya. Jadi mulai inisiasi dengan insulin. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan dibiarkan gula darah itu tinggi terus. Tidak boleh, apalagi sejak tahun 2006 tinggi terus. Wah, komplikasi kemana-mana. Komplikasi kemana-mana. Jadi harus kita taklukkan itu, gula darah itu harus kita harus bisa mencapai target. Harus wajib kita bisa mencapai target. Dan itu tentunya usaha itu dua belah pihak, baik dokter yang bisa menyesuaikan dosisnya, tapi juga pasien. Ya, pasien itu juga sadar bahwa dia harus sebelum gula darahnya terkontrol, dia harus berusaha terus bagaimana caranya kontrol lebih sering, ya dietnya lebih baik, kemudian olahraga lebih baik, minum obatnya lebih teratur, ya, dan nanti dokter akan membantu. Saya rasa demikian ya. Baik. Terima kasih Dokter Subagyadi. Jadi memang penting untuk tidak hanya dengan obat, namun pola diet gula diabetes yang baik itu yang harus dijalankan ya Dok ya. Kemudian yang berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Muljiani Aung. Kapan digunakan basal insulin dan kapan digunakan bolus insulin subkutan, Dok? Iya, baik. Ini berarti kalau kita bicara basal dan bolus sudah di luar critical ill ya. Jadi pasien sudah keluar dari critical ill. Atau pasien bukan. Atau mungkin pasien rawat jalan ya. Jadi kapan kita menggunakan basal insulin, kapan kita menggunakan bolus insulin? Ya, kita biasanya inisiasi insulin itu
ada beberapa indikasi. Ya, inisiasi insulin itu artinya memulai dengan insulin. Itu pada pasien yang sudah dengan 2 atau 3 macam obat tidak bisa terkontrol. Padahal pola makan sudah baik, olahraga sudah baik, tapi dengan obat oral tidak bisa terkontrol, maka itu saatnya kita inisiasi, memulai insulin. Nah, biasanya insulin yang kita mulai itu adalah dengan insulin basal dulu. Ya. Basal dikombinasi dengan obat oral, ya namanya BOT, basal oral treatment. Ya, jadi biasanya kita mulai dengan situ. Tapi ada beberapa kondisi di mana pada pasien baru pun kita pasien itu baru tapi dengan gula darah yang tinggi, ya gula darah yang tinggi. Kalau di apa namanya di guideline kita gula darah tinggi itu kalau gula HbA1c-nya di atas 9 atau gula darahnya di atas 300 dengan gejala dekompensasi metabolik, berat badannya turun, ya, kemudian apa namanya gangguan haus, buang air kecil terus, maka itu dekompensasi metabolik. Itu nggak usah nunggu oral dulu, langsung insulin, ya, langsung insulin. Kita bisa langsung mulai basal insulin plus oral, atau bahkan bisa mulai kita berikan basal insulin plus bolus insulin, basal bolus, atau sekarang ada kombinasi basal insulin dengan prandial insulin, dengan premix, ya, kemudian dengan fixed ratio combination, ya, atau fixed ratio co-formulation, ya, itu di BPJS juga ada, ya, persediaan seperti itu. Kita bisa mulai dari situ, walaupun pasien baru. Nah, sekarang itu adalah kapan kita mulai insulin. Nah, sekarang kegunaannya. Basal insulin itu sebetulnya adalah untuk insulin atau gula darah basal. Dia kerjanya menekan gula darah puasa. Sehingga kita monitornya apakah kita berhasil atau tidak lewat gula darah puasa atau gula darah sebelum makan pagi. Ya, dosisnya juga kita sesuaikan sesuai dengan. Sedangkan bolus insulin atau istilah lain adalah prandial insulin. Prandial insulin adalah untuk insulin makan. Ya, insulin basal barangkali nanti akan dibahas oleh Dr. Jehan sih sebetulnya ya nanti. Insulin prandial atau insulin bolus itu adalah insulin yang dipakai untuk mengatasi hiperglikemi setelah makan. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan insulin basal dan HbA1c-nya tercapai, ya, dan glukosa darah postprandialnya juga tidak tinggi, maka ya sudah beres, kita nggak perlu lagi insulin prandial. Tapi kalau misalnya dengan insulin basal yang dosisnya sudah lebih dari setengah unit per kilogram berat badan, tapi HbA1c-nya tidak terkontrol dan kemudian juga gula darah postprandialnya tinggi, maka kita masih perlu tambahan dari insulin basal itu dengan menambahkan insulin prandial. Ya. Jadi itu cara kapan dipakai insulin basal dan insulin prandial. Mudah-mudahan bisa menjawab apa pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Subagio-Adi atas penjelasannya yang padahal nanti kita akan bahas dengan Dr. Jehan. Terima kasih sudah memberikan sedikit bocoran tentang insulin, Dokter. Iya, nanti akan lebih detail Dr. Jehan. Iya, baik Dokter. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Dokter, terakhir dari Dr. William Stephenson. Selamat siang Dokter, mau bertanya, untuk pasien dengan rencana operasi laparotomi et causa obstruksi mekanik total yang sifatnya CITO dengan gula darah 500, kendali hiperglikeminya dengan cara apa ya pemberian terapinya, targetnya berapa, dan target glukosa harus dicapai dalam waktu berapa lama untuk kategori operasi CITO. Terima kasih dokter. Ya, baik. Namanya juga operasi CITO ya. Operasi CITO ini kita mengikuti. Jadi kalau kadar gula darahnya 500, maka kita akan berusaha menurunkan itu dengan IV pump, ya, IV pump dengan pakai Texas.
pakai Texas tadi ya, 500 dibagi 100 berarti 5. Kita mulai dari 5 unit per jam dan kita ikuti terus. Karena operasi tidak bisa menunggu. Jadi walaupun gula darahnya tinggi maka operasi akan tetap berjalan dan duranto operasi kita ikut memonitor ya. Duranto operasi kita ikut memonitor IV insulin tetap akan berjalan terus ya dengan tadi pakai Texas tadi dengan prinsip juga penurunan tidak boleh terlalu cepat juga karena nanti akan mengganggu ya akan berdampak jelek. Jadi penurunan juga tidak boleh lebih dari 60 mg per desiliter dalam 1 jam ya. Tapi kita akan ikuti terus sampai nanti post op. Targetnya berapa? 140 180. Ya, jadi karena situ maka dia masuk kamar operasi tidak akan menunggu gula darahnya baik. Nah, tetap jalan masuk kamar operasi. Tapi kita juga ikut monitor karena pumpnya juga jalan, ya, pumpnya jalan, ya, sambil jalan operasi kita akan memonitor gula darahnya mungkin karena kita akan minta diperiksa tiap jam, ya, tiap jam kan kita diperiksa dan kita sesuaikan dosisnya sesuai dengan Texas tadi. Ya. Jadi demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Karena namanya juga SITO, ya. Jadi kita akan mengikuti proses itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Subagio Adi atas waktu dan ilmunya untuk kami semua teman sejawat. Semoga kami dapat menerapkannya di tempat kerja kami masing-masing. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa disimpan terlebih dahulu teman-teman sejawat. Kita akan masuk untuk ke topik yang kedua, namun sebelum dari itu, bagi teman-teman sekalian yang mengikuti webinar medis kali ini, diharapkan untuk mengikuti sampai selesai, karena akan ada link sertifikat dan absensi yang akan dibagikan melalui kolom chat. Seperti itu. Baik, Dokter Subagio Adi, terima kasih banyak, dan cepat sembuh, Dokter. Cepat Terima pulih. kasih, Dr. Amalia. Ya, Saya sama-sama, bikin standby ya. Oke, baik. Baik, terima kasih, Dokter. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke topik yang kedua. Sambil menunggu, mungkin teman-teman sekalian memiliki beberapa pertanyaan yang sudah ingin ditanyakan, silakan aja langsung di kolom chat. Karena topik yang kedua ini tentang insulinnya, bagaimana kadar insulinnya yang akan dibawakan oleh Dr. Jehan, spesialis penyakit dalam Finazem. Beliau adalah narasumber terbaik kami di Rumah Sakit PHC. Untuk menunggu dari itu, mungkin sebentar kita akan iklan EduTrace terlebih dahulu. Baik, teman-teman sekalian, kita akan langsung masuk ke pembicara kedua kita. Berikut CV-nya. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan menempuh spesialis penyakit dalam dari Universitas Airlangga selesai di tahun 2016. Dan pendidikan terakhir yaitu Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine tahun 2019. Beliau merupakan satu-satunya dokter wanita di Rumah Sakit PHC untuk penyakit dalam kami yang bergabung dari tahun 2017 hingga saat ini. Kemudian beliau juga clinical instructor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dari tahun 2019 hingga saat ini. Baik, kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Yang kedua adalah
Boleh di-share screen? The role of second generation basal insulin, insulin glargine U300 clinical evidences. Baik, kita sapa Dr. Jehan. Dipersilakan waktunya, dokter. Terima kasih, Dokter Amel. Suara saya jelas? Jelas, dokter. Oke. Hari ini kita menyambung tadi dari Dokter Subagio Adi. Hari ini kita akan membicarakan tentang peran dari basal insulin generasi kedua. Dan di sini pada insulin glargine U300 dan bagaimana clinical evidence-nya. Slide. Slide. Ini kenapa enggak? Oke, yang pertama kita bicarakan adalah mengenai tantangan manajemen diabetes dalam mencapai kontrol glikemik. Slide. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pasien diabetes itu perlu adanya target indeks glikemik yang perlu dicapai. Tetapi salah satu tantangan dalam terapi diabetik ini adalah apabila pasien itu pernah mengalami hipoglikemi dan kemudian takut untuk akibat dari efek samping hipoglikemi ini dan akhirnya untuk melakukan terapi inisiasi maupun titrasi insulin ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Seperti yang kita ketahui, efek dari hipoglikemi ini bagi pasien-pasien diabetes itu sangat menakutkan. Apabila hipoglikemi itu bisa mencapai kadar yang sangat rendah sehingga mencapai kehilangan kesadaran, sehingga membuat pasien tidak ingin meneruskan terapi basal insulin. Selain itu, juga menurunnya keinginan pasien untuk mengetatin target gula yang diinginkan, dan keinginan untuk mencapai terapi yang sangat ketat. Akhirnya pasien lebih memilih mendapatkan target gula darah yang lebih tinggi dibanding dengan target yang diinginkan. Slide. Aspirasi basal insulin yang ideal ini adalah yang bisa bekerja lebih dari 24 jam, sehingga durasi aksinya yang lebih panjang, dan diharapkan adanya risiko hipoglikemi yang lebih rendah dengan aksi kerja tanpa puncak, menurunkan glukosa lebih stabil, dan variabilitas glikemik yang rendah. Selain itu, adanya fleksibilitas dalam pemberian terapi insulin ini, sehingga aksi kerja tanpa puncak dan durasi aksi yang lebih panjang. Slide. Dalam perjalanannya, untuk terapi diabetik ini, untuk insulin itu dimulai pada tahun 1921, di mana saat itu adalah Dr. Frederick Bantin menemukan secara tidak sengaja adanya kadar insulin pada pankreas anjing. Tapi pada saat itu belum ditemukan caranya mendapatkan ekstraksi dari insulin tersebut, sehingga pemberian terapi insulin masih belum maksimal. Dan dalam perjalanannya, kemudian insulin masih dimanfaatkan adalah yang didapatkan dari hewan, salah satunya adalah dari sapi maupun dari babi, hingga pada penemuan pada tahun 1978 ini ditemukan adanya sintetik DNA teknologi yang menggunakan E. coli sehingga insulin dapat dihasilkan. Dan pada tahun 2000 ini ditemukan pertama kali adanya insulin glargine 100 unit, sebelum ditemukan adanya jenis insulin lain seperti Detemir tahun 2005 dan Degludec pada tahun 2018. Dan tahun 2017 ini telah didapatkan adanya insulin glargine 300 unit per mili. Slide. Apa perbedaan dari insulin glargine 300 dan insulin glargine 100 ini? Pada insulin glargine 300, maka pemberian insulinnya jumlah volumenya lebih kecil dibanding pemberian insulin glargine 100, sekitar 2/3. Dan karena injeksi yang lebih kecil ini,
maka deposit yang dimasukkan dalam seputar maka lebih kecil dibanding pada insulin Gargin 100. Karena deposit yang lebih kecil, maka untuk rilis dari insulin itu lebih bisa perlahan-lahan dibanding pada pemberian insulin Gargin 100. Slide. Ini adalah menunjukkan bahwa penelitian dari Becker ini membandingkan antara glucose infused rate pada pasien dengan pemberian bandingan antara Glargine 100 maupun Glargine 300. Ternyata pada Glargine 300 setelah 24 jam itu kadarnya masih ada di dalam tubuh dibandingkan pada Glargine 100. Dan kemudian pada Glargine 300 ini gulanya mampu karena lebih lama di dalam tubuh, maka bisa mempertahankan gula darah lebih lama dibandingkan pada insulin Glargine 100. Di sini kita bisa lihat perbandingan antara Glargine 100 dan Glargine 300. Slide. Nah, begitu juga ini ada sebuah penelitian lagi yang membandingkan antara insulin Glargine 300 dengan Glargine 100 secara rata-rata. Ternyata pada pasien dengan suntik injeksi Glargine 300 maupun Glargine 100, Glargine 300 ini tidak terlalu, jadi ini continuous glucose monitoring, jadi tiap 2 jam pasien itu diperiksa gula darahnya. Pada pemberian pasien Glargine 300, nilai terendah dan nilai tertinggi dari kadar gula yang diamati tidak ada perbedaan terlalu jauh, yaitu 14 mg per desiliter, dibandingkan pada pasien dengan yang mendapatkan Glargine 100, yakni sekitar 28 mg per desiliter. Dan untuk schedule-nya, baik pada pasien Glargine 300 morning injeksi maupun evening injeksi ternyata tidak ada perbedaan. Jadi bisa diberikan baik pada pasien itu mau diberi injeksinya pagi hari maupun injeksi sore hari, Glargine 300 ini tidak ada perbedaan yang bermakna. Berbeda dengan pemberian insulin pada Glargine 100, ternyata ada perbedaan yang antara pasien yang mendapatkan injeksi pagi hari maupun injeksi sore hari. Slide. Untuk konsistensinya, ini ada suatu pemisahan RCT, di mana ada rangkaian penelitian perbedaan antara HbA1c pada pasien yang mendapatkan insulin Glargine 300 maupun pasien yang mendapatkan Glargine 100. Ini diamati dari pasien yang mendapatkan basal bolus maupun pasien diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Pada 3 skema yang pertama, grafiknya menunjukkan tidak ada perbedaan yang terlalu bermakna, hampir sama antara pasien mendapatkan Glargine 100 maupun Glargine 300. Tapi pada 3 penelitian yang terakhir yang diajukan di sini, ternyata cukup ada perbedaan antara pasien yang mendapatkan Glargine 300, perubahan dari HbA1c-nya lebih baik dibandingkan pada pasien yang mendapatkan Glargine 100. Slide. Skema ini juga menunjukkan bagaimana efek dari hipoglikemi pada pasien yang mendapatkan Glargine 100 maupun Glargine 300. Dari hipoglikemi nokturnal maupun hipoglikemi pada dalam waktu 24 jam selama keseharian, menunjukkan bahwa Glargine 300 ini resiko terjadinya efek hipoglikemi lebih rendah dibandingkan pada pasien dengan Glargine 100. Jadi Glargine 300 menunjukkan resiko hipoglikemi pada fase tritasi. Slide. Glargine 300 juga memiliki efikasi sebanding, namun untuk menurunkan risiko kejadian hipoglikemi, ini ada perbandingan antara kita hitungnya berdasarkan minggu sampai bulan, di mana perbedaan antara pasien yang mendapatkan Glargine 300 maupun Glargine 100, ternyata penurunan HbA1c-nya diamati pada awal itu hampir sama antara Glargine 300 dan Glargine 100, dan dalam perjalanan setelah 12 bulan, ternyata didapatkan pasien yang mendapatkan Glargine 300, angka HbA1c-nya lebih baik dibanding pada pasien dengan Glargine 100. Slide. Dan tidak ada perbedaan efikasi maupun safety pada pemberian fixed dosing dengan flexible dosing pada pasien Glargine 300, karena pada pasien Glargine 300 ini terjadi flexible dosing time. Jadi misalnya nih, pasien mendapatkan insulin pada jam 12,
Dan karena aktivitas mungkin terjadi lupa atau mungkin ingat lebih awal atau bagaimana sesuai dengan aktivitasnya, maka ini bisa fleksibel, bisa diberikan 3 jam sebelumnya maupun 3 jam setelahnya. Dan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada flexible dosing ini dibandingkan dengan yang selalu menyuntikkan pada jam yang sama atau fixed dose, untuk penurunan HbA1c-nya tidak ada perbedaan. Slide. Bagaimana dengan efek dari kenaikan berat badan? Seperti diketahui, salah satu yang menyebabkan pasien tidak mau menggunakan insulin adalah efek sampingnya meningkatkan berat badan. Pada penelitian ini, pada pasien edition 1, 2, dan 3, kemudian perbandingan antara pasien yang mendapatkan glargin 300 maupun glargin 100, setelah pengamatan selama 12 bulan, ada perbedaan sekitar 35% dibandingkan pada glargin 100, itu peningkatan berat badannya beda sekitar 35%. Begitu juga pasien yang mengubah pemberian insulinnya antara glargin 300 dengan glargin 100, ada penurunan kenaikan berat badan perbedaan sekitar 88%. Slide. Untuk populasi tertentu pada pasien diabetes, glargin 300 ini dapat diberikan dengan baik. Salah satunya adalah pasien diabetes tipe 1 usia dewasa, di mana glargin 300 ini provide comparable glycemic control, dan efek samping dari hipoglikemia itu lebih rendah pada fase titrasi dibanding dengan glargin 100 pada pasien diabetes tipe 1 usia dewasa. Dan pada pasien dengan gangguan ginjal, glargin 300 ini bisa menurunkan resiko terjadinya hipoglikemi dan mencapai target dari glycemic control-nya dibanding pada pasien dengan pemberian glargin 100 pada pasien diabetes tipe 2 dengan gangguan dari ginjal. Kemudian pada pasien usia tua atau pasien lansia, glargin 300 ini dapat mencapai angka penurunan HbA1c yang ingin dicapai dan juga menurunkan resiko dari adanya efek hipoglikemi dengan yang bergejala dibanding pada pasien glargin 100 pada usia tua. Terutama pada pasien-pasien yang usianya lebih dari 75 tahun. Pada kehamilan, penggunaan insulin glargin 100 atau glargin 300 tidak berhubungan dengan adanya berbagai efek samping yang bisa didapat pada wanita hamil. Pada anak-anak dan adolesan, maka pada penelitian RCT ini menunjukkan efikasi dan safety-nya untuk pemberian glargin 300 dibanding glargin 300 bisa diberikan pada anak-anak usia setelah 6 tahun dan usia dewasa muda dengan diabetes tipe 1. Dan ada pada pasien yang berpuasa, maka ada satu penelitian Orion, di mana dilakukan pada pasien-pasien menjalankan puasa, maka glargin 300 bisa menurunkan HbA1c dari pre hingga post Ramadan dengan insiden hipoglikemik yang rendah. Slide. Bagaimana data pengalaman penggunaan inisiasi dan beralih ke glargin 300 di dunia? Slide. Glargin 300 pada pasien diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dengan pemberian hanya oral diabetik aja menunjukkan adanya perbaikan kontrol glikemik dan angka hipoglikemi yang rendah. Ini adalah penelitian di mana HbA1c yang dari awal kemudian diamati setelah 6 bulan dan setelah 12 bulan menunjukkan adanya penurunan sekitar 1,51 dan pada 12 bulan ada penurunan sekitar 1,89. Dan kemudian untuk efek hipoglikeminya dengan tanpa adanya gejala maupun itu angkanya cukup rendah, di mana 6 bulan ini tidak sampai dari 1% dan untuk 12% ini hanya sekitar 1,19%. Slide. Dan untuk pasien beralih ke glargin 300 dari basal insulin lain, dapat menurunkan kejadian hipoglikemi yang menurunkan kebutuhan untuk rawat inap dan kunjungan ke IGD pada pasien diabetes tipe 2. Jadi pada penelitian ini mengamati antara pasien yang menggunakan insulin glargin 300 dan menggunakan insulin basal insulin yang lain, ternyata pasien mendapatkan glargin 300 ini angka kejadiannya lebih rendah
ada perbedaan sekitar 42%, dan kemudian efek hipoglikeminya, hipoglikemi event rate-nya yang membutuhkan rawat inap, ada perbedaan sekitar 32%. Slide. Selanjutnya adalah bagaimana menggunakan Glargine 300 dalam praktek sehari-hari. Slide. Untuk inisiasi Glargine 300 pada pasien diabetes tipe 1, maka Glargine 300 ini bisa digunakan 1 kali sehari bersamaan dengan insulin mealtime dan memerlukan titrasi dosis individual. Sedangkan pada pasien diabetes tipe 2, maka dosis inisiasi yang dianjurkan adalah 0,2 unit dikalikan berat badannya, kemudian diikuti dengan titrasi dosis individual. Nanti untuk titrasinya dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian perubahan dari basal insulin lain ke Glargine 300, apabila pasien itu mendapatkan insulin basal 1 kali sehari, maka bisa digunakan dosisnya sesuai dengan dosis yang insulin tersebut. Jadi langsung unit to unit conversion. Sedangkan kalau penggunaan insulin basal 2 kali sehari, maka dosis Glargine 300 yang direkomendasikan adalah insulin basal sebelumnya dikalikan 80%, itulah yang disuntikan untuk dosis harian insulin basalnya. Slide. Ini adalah menunjukkan titrasi basal insulin pada 3 bulan pertama, merupakan indeks glikemi kontrol yang penting. Apabila dalam 3 bulan pertama pasien itu tidak tercapai target dari HbA1c yang diinginkan, tidak ada penurunan, maka untuk 24 bulan setelahnya pasien akan lebih sulit untuk mencapai target kontrol glikemik yang diinginkan. Jadi penting sekali pasien itu kita berikan terapi inisiasi yang sesuai supaya target 3 bulan pertama itu tercapai, supaya untuk target gula yang berikutnya lebih mudah tercapai. Slide. Glargine 300 membantu pasien diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 melakukan titrasi dengan mudah. Seperti yang kita ketahui berdasarkan Perkeni tahun 2019, maka sasaran kontrol glikemiknya adalah HbA1c harus kurang dari 7%, gula darah puasa antara 80 hingga 130, dan gula darah 1 atau 2 jam setelah makan adalah kurang dari 180. Apabila sudah mencapai, misalnya ini pasien dalam keseharian yang mendapatkan insulin basalnya adalah 10 intraunit, maka dan gulanya tercapai 80 hingga 130, maka kita bisa mempertahankan dosis. Tapi bila gula darah puasanya masih lebih dari 130, masih belum mencapai dosis yang kita inginkan, maka kita bisa menaikkan 2 hingga 3 unit, dan naikannya tidak setiap hari, karena kita harus memberi waktu kepada insulin untuk bekerja terlebih dahulu. Kenaikannya bisa dilakukan setiap 3 hingga 7 hari. Dan apabila gula darah puasa yang dicapai kurang dari 80, maka untuk mengurangi resiko hipoglikemi atau bila memang sudah ada tanda hipoglikemi, maka dapat diturunkan sekitar 2 hingga 3 unit. Jadi sebelumnya adalah 10 intraunit, maka bisa diturunkan hingga 7 atau 8 intraunit. Slide. Nah, ada 3 penelitian ternyata menunjukkan bahwa titrasinya pun bisa lebih fleksibel. Ini pada penelitian Edition, target insulin dicapai ini adalah sebuah area yang berwarna putih, dan apabila ada peningkatan maka bisa ditambahkan sekitar 6 unit. Dan apabila kurang maka juga bisa dikurangkan. Jadi berdasarkan penelitian dari Edition ini, itu kenaikannya bisa sampai 6 unit, maupun di bawah 6 unit. Sedangkan pada penelitian Automatics, tiap 3 hari itu bisa dinaikkan hingga 2 unit maupun bisa dikurangi sekitar 2 unitan. Jadi tergantung dari target yang diinginkan. Sedangkan dari penelitian Insight itu ini lebih fleksibel lagi, tapi kenaikannya memang tidak terlalu tinggi dibanding dengan Edition maupun Automatic. Hanya plus minus sekitar 1 unit, tapi bisa dilakukan secara tiap hari. Dan Glargine 300 ini dari penelitian 3 penelitian ini, maka Glargine 300 bisa dititrasi, kita menggunakan 1 unit per hari kurang lebih, atau bisa menggunakan 2 unit setiap 3 hari, atau bisa digunakan tiap mingguan sekitar 3 maupun kelipatannya plus minusnya.
sehingga nanti mencapai target dari gula darah puasa yang diinginkan. Slide. Kesimpulan yang didapat, keuntungan dari memulai dan beralih kepada glargin 300 unit per mili dalam manajemen diabetes, maka glargin 300 ini efektif dalam mengontrol glikemik dengan resiko hipoglikemik rendah, variabilitas glikemik yang rendah, dan kenaikan berat badan lebih sedikit dibanding dengan glargin 100. Glargin 300 juga efektif untuk manajemen pasien diabetes tipe 1 maupun tipe 2 dengan berbagai penelitian yang lengkap. Bisa digunakan pada pasien usia mulai dari 6 tahun, pasien dengan gangguan ginjal, hingga pasien tua dengan resiko tinggi. Glargin 300 juga mudah dalam penggunaan dengan waktu injeksi lebih fleksibel, bisa diberikan 6 jam dari jendela period, jadi 3 jam sebelumnya. Boleh lihat wajahku nggak? Dosis inisiasinya bisa dimulai dengan perhitungan 0,2 unit per kilogram berat badan. Dan untuk beralih dari basal insulin lain ke glargin 300 bisa menggunakan dosis sesuai dengan pemberian insulin yang lain. Sebelumnya 1:1. Slide. Nah, demikian presentasi yang saya berikan. Saya kembalikan ke Dr. Amel. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dokter, mengenai insulin Jardian yang U300 ini ya dok, apakah dokter umum bisa memberikan insulin ini? Atau memang harus dokter spesialis penyakit dalamnya? Oke, terima kasih Dokter Amel. Memang untuk pemberian insulin ini sebenarnya tidak ada kata-kata bahwa harus dokter spesialis penyakit dalam. Apabila terapinya itu misalnya, apalagi dengan sekarang sistem saya contohkan adalah sistem BPJS ya, di mana sekarang sudah ada sistem rujuk balik. Sebenarnya kalau pasien itu sudah stabil, kunjungan ke dokter penyakit dalam, pasien itu stabil dengan dosis yang telah dialami selama kunjungan ke dokter spesialis dalam, sebenarnya kalau pasien rujuk balik bisa dilanjutkan penggunaan terapi insulinnya. Tapi dengan syarat bahwa selama dalam pengamatan Dr. Amel sebagai dokter umum dan pasien itu stabil dengan kadar gula yang sesuai dengan targetnya gula darah puasa dan 2 jamnya. Apabila memang dirasakan bahwa ini pasien kesulitan untuk mengontrol gulanya, ada baiknya untuk segera langsung juga dirujuk kembali ke dokter penyakit dalam. Oh, baik. Dokter, mungkin sebelum teman-teman akan bertanya lagi, akan mengumpulkan atau ingin bertanya secara langsung, ada pertanyaan saya terkait HbA1c. Setelah memakai Garglin yang U300 ini, dok, apakah HbA1c ini tetap kita periksa 3 bulan sekali atau sebulan sekali sampai mencapai target atau bagaimana, dok? Ya, sebenarnya tidak ada kata-kata HbA1c itu harus dicek 3 bulan sekali, dokter. Kalau untuk mencapai, untuk mengontrol dan mengevaluasi target dari kontrol glikemiknya, sebenarnya tiap bulan pun boleh dilakukan. Tapi dengan wacana ini adalah masalah cost efektif. Karena kita ketahui pemeriksaan HbA1c itu bukan pemeriksaan yang murah, jadi memang mungkin dengan kondisi seandainya tidak ada masalah dengan secara costly, boleh dilakukan tiap bulan. Oke. Karena lebih baik memang pengamatannya akan lebih mudah dengan penggunaan HbA1c. Oh, baik, dokter. Baik, mungkin ada satu pertanyaan dokter yang tadi sudah disimpan, boleh disampaikan? Oke, dari Dokter Megawati Wijaya. Ada kasus pasien laki-laki 45 tahun dengan diabetes mellitus sudah 12 tahun dok dan terkontrol, tetapi baru 1 bulan ini tidak teratur dan ketahuan akan mau dilakukan operasi apendisitis akut. Ternyata gulanya sampai 489 sehingga langsung di drip insulin supaya stabil yang boleh untuk operasi. Nah, setelah post-op setelah post-op, mungkin sekarang gulanya tetap tidak stabil. Mohon apa yang harus dilakukan, dokter, jika HbA1c-nya masih 10, dokter, di atas 7? Oke, terima kasih, Dr. Megawati. Memang salah satu indikasi pasien mendapatkan insulin itu adalah pasien yang akan menjalani operasi, terutama itu adalah operasi besar. Ya, di sini karena pasien mengalami apendisitis, dan kita ketahui bahwa target gula untuk dilakukan operasi sebisa mungkin adalah kurang dari 200.
kecuali itu adalah operasi sito yang dimana dengan kondisi gula seperti apapun dan karena mengancam jiwa kita diperbolehkan. Tapi apabila itu memang operasi elektif, ada baiknya diturunkan hingga di bawah 200. Dan paling mudah untuk menurunkan gula itu dengan target operasi untuk segera dilakukan adalah dengan regulasi insulin menggunakan RCI ya, menggunakan insulin. Dan setelah operasi untuk mencapai target itu kalau mengingat sebenarnya dengan HbA1c-nya yang 10, sebenarnya pasien itu sudah indikasi untuk terapi tambahan paling enggak dengan basal insulin. Tapi kita perlu evaluasi terlebih dahulu dengan HbA1c 10 itu bagaimana pengobatannya sebelum ini. Kalau memang baru mendapatkan monoterapi, terutama seperti contohnya paling sering di klinis sehari-hari adalah penggunaan metformin, maka kita bisa kombinasi terlebih dahulu dengan penggunaan sulfonylurea, terutama dengan apa yang ada ketersediaan yang ada di klinik, yang ada di tempat masing-masing. Apabila memang pasien itu dengan terapi dual terapi, triple terapi, dan memang tidak tercapai targetnya, maka tidak ada salahnya kita pertimbangkan untuk segera memberikan inisiasi basal insulin. Karena salah satu kesalahan yang ada di negara kita adalah terlalu lama untuk memulai inisiasi insulin. Karena rata-rata di masyarakat kita itu takut untuk penggunaan insulin karena menganggap penggunaan insulin artinya pasien akan ketergantungan. Jadi mengira dengan kalau sudah menggunakan insulin, maka seumur hidup dia akan tergantung dengan insulin, sehingga pasien selalu menghindar, berusaha supaya bagaimana caranya supaya tidak memulai pemberian terapi insulin. Jadi kita lihat dulu dengan kondisinya, terutama kalau dari pengalaman juga, pasien-pasien yang usia tua, di mana memang sering ditinggal oleh keluarganya, kadang kita tidak bisa memberikan terapi insulin basal bolus, jadi kita bisa pertimbangkan juga pemberian mulai dari basal insulin dulu, dan tapi kalau misalnya pasien itu masih bisa aktif dan bisa diajarin untuk penggunaan insulin, bisa jadi pertimbangan untuk pemberian terapi basal insulin, dokter. Baik, terima kasih Dokter Jehan atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih dokter, dari Dokter Mulijani Aung. Untuk pasien overweight, berapa dosis awal yang aman untuk anak dan dewasa, dokter? Oke, terima kasih dokter. Sebenarnya untuk penggunaan insulin ini bukan berdasarkan overweight atau bukan, tetap kita menggunakan algoritma dari Perkemi, di mana kita lihat kadar, kalau memang bisa menggunakan pemeriksaan kadar HbA1c, kita periksakan terlebih dahulu. Dan kemudian dari kadar HbA1c, terapinya apakah kita bisa mulai dulu dengan monoterapi, atau memang kalau HbA1c-nya sudah di atas 9, kita langsung terapi pemberian insulin diperbolehkan. Dan mengenai dosisnya, sebagai awal kita bisa menggunakan rumus 0,2 intraunit per kilogram berat badan. Seandainya pasien itu berat badannya 100, dan terjadi kekhawatiran, gimana dok kalau kita berikan 100 itu dengan dosis cukup tinggi kan? Kekhawatiran terjadi hipoglikemi, kita bisa memulai dengan dosis awal. Kalau ini memang kombinasi, kita gunakan antara sulfonylurea, kita bisa berikan tambahan mulai dari 10 intraunit, kemudian kita naikkan pelan-pelan titrasinya sesuai dengan target. Kalau memang pasien ini mempunyai kemampuan, maksudnya secara edukasi memang bisa diajarin, ada baiknya juga kita ajarkan secara mengenai efikasi, tadi mengenai kenaikan dan penurunan, tapi dengan syarat kalau memang pasien ini menggunakan terapi insulin, ada baiknya kita juga mengedukasi pasien itu punya alat gula darah sendiri dan diajarkan bagaimana cara penggunaan alat gula itu, dan bisa memonitor seandainya kita beritahukan, kita ajarkan tanda-tanda apabila pasien itu mengalami hipoglikemi. Kita ajarkan juga sebisa mungkin apabila ada tanda-tanda hipoglikemi, kemudian kadar hipoglikemi itu bila gula darahnya kurang dari 80-70, kita beritahukan cara pertolongan pertama, jadi dengan pemberian minuman yang manis. Jadi lebih mudah mengajarkan kepada pasien, kita berikan tanda-tandanya terlebih dahulu, kira-kira hipoglikemi itu seperti apa. Karena kadangkala pasien karena merasa dirinya hipoglikemi, dokter saya hipoglikemi, saya hentikan insulin. Kalau ditanya berapa kadar gulanya, mereka menganggap 100 itu sudah hipoglikemi karena mereka sudah sangat terbiasa gulanya di atas 200. Dan seperti itu yang perlu kita edukasi pelan-pelan bagaimana, dan kita tidak menggunakan langsung dosis yang tinggi supaya pasien tidak tubuhnya juga bisa beradaptasi dulu dengan pemberian kadar insulinnya. Begitu Dokter Amel. Baik,
Terima kasih dokter. Mungkin ada satu lagi dokter ya, boleh ya? Dari Faraya, apakah ada perbedaan pemberian gela yang U300 dengan gela yang U100 di malam hari? Mana yang lebih stabil, Dok? Kemudian, apakah gela yang U300 memiliki profil PK atau PD yang stabil dan lebih panjang? Dan berapa kisaran targetnya untuk kunjungan di gela 300 di atas klaim target? Oh, cukup banyak ini, dokter. Mohon dijawab, dok. Tadi kalau dari skemanya, pada pemberian Glargine 300 itu perbedaan antara maupun pagi maupun sore sebenarnya tidak terlalu bermakna dibandingkan pada Glargine 100. Sedangkan kalau kita bandingkan antara Glargine 300 dengan Degludec itu sebenarnya agak berbeda. Karena insulin Glargine 300 ini adalah jenis insulin yang long acting, sedangkan Degludec ini adalah ultra long acting. Jadi pada penggunaannya pun untuk dosisnya pun berbeda. Kita juga akan memberikannya aturan pemakaian antara insulin Degludec maupun insulin Glargine ini sangat berbeda. Dan kapan pasien ini mendapatkan insulin Degludec maupun insulin Glargine, tetap kita pertimbangkan satu adalah ketersediaan obatnya, lalu kedua adalah edukasinya. Karena biasanya pasien yang sudah mendapatkan insulin basal insulin yang biasa, kalau dialihkan kepada insulin Degludec itu butuh sekali informasi yang cukup banyak, edukasi yang cukup luas, dan kadang kalau pada pasien-pasien usia tua kita masih perlu keluarganya untuk mendampingi supaya bisa terbiasa untuk mengubah switch. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan apakah pasien ini tetap menggunakan insulin yang long acting atau kita alihkan menjadi insulin yang ultra acting. Begitu Dokter Amel. Baik. Ada pertanyaan yang terlewatkan kah? Mungkin saya lihat lagi ya, Dok. Pertanyaannya mungkin bisa dimunculkan. Pak, dari Bu Yustina Nababan, kisaran targetnya ya. Kisaran target untuk pasien Glargine 300 sebenarnya untuk targetnya itu kita masih sama menggunakan indeks glikemiknya. HbA1c tetap bisa menjadi patokan bagaimana penggunaan Glargine 300 atau kita seandainya mau ketersediaan tetap ada Glargine 100 tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kita periksa gula darah puasanya dan bagaimana untuk pemeriksaan HbA1c-nya. Jadi tidak perlu terlalu terburu-buru seandainya pasien ini untuk kadar gulanya tidak segera untuk kadar gula puasanya masih tinggi, kita pertimbangkan juga dari faktor psikologis dan lingkungan dari pasien itu ya. Baik, dokter. Mungkin satu lagi ya, Dok, terakhir ya, Dok. Boleh dimunculkan. Ini harus dari Bu Yustina Nababan, pasca terapi bariatri apa masih dibutuhkan terapi insulin? Nah, ini untuk terapi bariatrinya indikasinya apa dulu, dokter? Kalau memang tujuannya untuk pengurangan berat badan, terapi bariatri itu dilakukan apabila memang target dengan target yang diinginkan belum tercapai. Jadi misalnya pasien itu harus menjalani dulu konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, kemudian dengan dokter gizi. Dan apabila dengan dua terapi konservatif itu masih belum ada perbaikan, itu biasanya dilakukan terapi bariatri. Sedangkan untuk terapi bariatri itu kita masih setelah dilakukan kita harus monitor dulu. Karena untuk pemberian insulin, tetap pemberian insulin adalah sesuai dengan indikasi. Kita monitor kadar gulanya, karena biasanya tidak akan terjadi penurunan secara tiba-tiba kadar insulinnya. Dan paling mudah dilakukan adalah bukan dengan pemeriksaan HbA1c, tapi lebih baik kita periksa adalah gula darah puasa dan 2 jamnya. Jadi memang tidak serta-merta pasien itu langsung kita berikan, kita hentikan, atau kita lanjutkan, nanti tergantung dari bagaimana monitor setelah terapi tersebut. Baik, terima kasih banyak Dokter Jehan. Wah, tidak terasa sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Dok. Tapi sepertinya waktu kita sudah melewati batas. Buat teman-teman sekalian, teman sejawat sekalian yang belum terjawab, mungkin nanti akan bisa di-email. Dan kami juga akan menampilkan jadwal para dokter narasumber kami yang terbaik ini. Siapa tahu nanti ada keluarga atau mau konsultasi secara langsung, dapat bertemu dengan beliau-beliau di Rumah Sakit PHC. Jadwalnya boleh ditampilkan. Ya, berikut jadwal Dr. Subagio Adi di hari Kamis 18 sampai 20.
di lantai 2 gedung PMC. Untuk yang Dokter Jehannya boleh ditampilkan jadwalnya. Nah, ini dari hari Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 1 siang. Hingga sampai saat ini beliau masih bersama kita di lantai 2 gedung PMC. Baik, terima kasih atas kerjasamanya untuk teman-teman sejawat yang telah bertanya dan antusias di Hari Diabetes Sedunia ini pada tanggal 14 November. Dan kami berterima kasih banyak kepada para narasumber kami, para pembicara yang luar biasa, ilmunya untuk kami, dokter umum dan teman sejawat yang lainnya. Baik, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi dan sertifikat, yang akan nanti dibagikan sertifikatnya H+7. Baik, dari kami sekian. Kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami, Sanofi, dan terima kasih pada narasumber serta tim Rumah Sakit PHC Surabaya. Sampai jumpa di webinar medis berikutnya.